Salam, salam damai sejahtera. Pada saat ini saya akan mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dari pelajaran konseling pastoral yang selama 1 semester ini sudah berjalan. Jadi konseling pastoral dan juga konselor. Ya, di sini dikatakan seorang konselor harus memiliki keterampilan. Nah, ini dia ya. Keterampilan dalam apa? Dalam hal apa? Kita akan bahas. Setiap orang Kristen dipanggil dan disiapkan oleh Tuhan menjadi saluran kasih. Nah, ini keterampilannya. Keterampilan adalah menjadi seorang yang suka mengasihi dan berpanjang tangannya untuk memberitakan nasihat dan bimbingan. Nah, ini dia. Untuk menjadi saluran tangan Tuhan, untuk memberitakan Injil, membimbing umat-umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan juga memberikan nasihat yang baik, ya, yang baik. Jadi teladan bagi orang yang percaya. Nah, dia seorang keseluruh ya. Keterampilannya adalah menjadi teladan dalam tingkah laku, perkataan, bahkan kasih. Ya, dikatakan bahkan kasih, bahkan kesetiaan, bahkan kesucianmu. Nah, ini dia. Ini yang begitu penting bagi kita ya, seorang keseluruh. Seorang keseluruh itu penting, ya, yaitu menunjukkan tingkah laku yang baik dan juga memiliki kasih setia. Ini setia dalam hal pasangan, setia dalam gereja, setia dalam hal kerohanian, ya. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kompetensi apa yang harus dimiliki seorang keseluruh? Dikatakan harus rohani. Ini dia ya. Dia harus rohani. Kerohaniannya harus berpaut seperti apa? Seperti Kristus. Memiliki nilai yang baik, ya, sikap yang baik, keterampilan dan pengetahuan dalam bidang potensi. Ini dia. Memiliki keterampilan cakap, ya, bahkan dikatakan pengetahuan, ya. Seorang konselor itu harus memiliki pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan yang baik, ya, dari orang lain. Dikatakan ketika melakukan tugas konseling, konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana. Ini dia. Ini yang jadi bahan pelajaran untuk kita ya, yang dapat kita ambil. Dikatakan bahwa ketika seorang konselor hendak melakukan konseling, pelayanan, ya, melayani orang lain atau melaut orang lain, dikatakan harus memiliki sikap yang sederhana. Itu begitu pentingnya. Sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji. Ada dia. Menepati janji ini yang paling penting ya, sabar dan menepati janji. Rendah hati, dapat dipercaya dan jujur. Ini dia. Kita ditegaskan ya, seorang konselor ditegaskan untuk apa? Menjadi orang yang rendah hati, ya. Rendah hati, bahkan dikatakan tertib. Ini dia, tertib dan terhormat. Konselor memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan. Ini dia ya. Harus bertanggung jawab terhadap apa? Saran dan peringatan. Ini tugas seorang konselor yang harus dilakukan. Pada zaman Yesus selama melayani 3,5 tahun di dunia, dia menunjukkan empati dan menaruh pertolongan melalui pelayanan pembimbingan kepada yang membutuhkan, seperti orang buta dekat Jericho. Hanya dia ya. Dalam jemaat tentunya banyak ya yang membutuhkan pertolongan, ya, membutuhkan bantuan, ya, terkhususnya bagi yang jauh dari Tuhan, ya. Maka dikatakan pembimbingan kepada yang membutuhkan seperti orang buta, orang sakit, orang tuli, orang berzina, koruptor dan penyakit pun datang kepadanya. Itulah sebabnya pelayanan pembimbingan harus berorientasi pada dia. Ini dia. Ketika kita hendak melakukan apa? Hendak kita menolong orang lain, menyembuhkan atau mengobati orang lain, dikatakan kita harus berorientasi ya. Harus berorientasi, maksudnya ini adalah harus berpatokan sama Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Ya. Pelayanan pembimbingan harus berorientasi pada dia. Tuhan Yesus merupakan satu figur konselor yang kompeten, yang patut diteladani oleh para konselor Kristen. Hanya dia ini harus menjadi teladan. Yesus harus menjadi teladan kita ya. Dikatakan kita harus kembali kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya konselor yang
paling kompeten, yang paling efektif. Ya. Siapa yang dimaksud dengan konselor? Nah ini dia. Apa itu konselor? Dikatakan konselor adalah seorang pembimbing, penuntun Alkitabiah. Dia membimbing ke dalam kerohanian yang lebih baik. Penuntun Alkitab mengajarkan kebenaran, mengajarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Berita atau jemaat yang diberi karunia atau dilengkapi secara khusus untuk itu. Seorang konselor Kristen harus bergantung kepada Allah dan berdasarkan atau berlandaskan Alkitab. Ini dia ya, ini yang saya dapatkan. Jadi selama 1 semester ini saya ambil kesimpulan, menarik kesimpulan apa yang saya dapatkan ketika kelas konseling pastoral ini adalah dimana saya sebagai konselor ya harus ya diharuskan kita memiliki sikap yang rendah hati, suka menolong, jujur ya dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kita harus berpatokan kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, salam damai sejahtera.